Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya gunakan satu ekor ikan nila ya. Ini sudah saya bersihkan bagian dalamnya dan juga bagian isi perutnya. Selanjutnya ikan nila ini akan kita potong-potong menyerong seperti ini, atau bukan kita potong ya, tapi kita iris bagian dagingnya. Selanjutnya kita balas. Jadi nanti bentuk dari daging tengahnya itu seperti goresan layang-layang ya, atau bentuk ukiran layang-layang. Nah, sama bagian belakangnya juga sama. Oke, ini untuk ikan nilainya sudah selesai ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya sediakan satu wadah, boleh gunakan ulekan ataupun penumbuk lusung sambal ya. Nah, di sini kita gunakan 5 siung bawang putih. Nah, bawang putih ini akan kita iris-iris kecil-kecil atau kita tipis-tipiskan seperti ini. Karena di sini kita menggunakan ulekan. Jadi nanti pastikan bumbu yang kita ulek itu halus. Kemudian saya juga gunakan sedikit kunyit, ini sekitar 1 ruas jari kelingking, sama kita potong-potong juga. Tapi kalau teman-teman menggunakan blender ini nggak dipotong juga nggak apa-apa ya, biarkan tetap utuh seperti ini. Selanjutnya di sini saya tambahkan ini adalah ketumbar sebanyak 1 sendok makan. Jadi ketumbarnya agak dibanyakin. Dan ini lada sekitar setengah sendok teh. Kemudian tidak lupa di sini saya tambahkan masako ayam. Nah, kalau teman-teman nggak biasa pakai masako, bebas gunakan penyedap apa aja yang biasa digunakan di rumah. Nah, di sini saya gunakan 1 bungkus. Ini kurang lebih 12 gram ya, atau kalau pakai takaran sendok, untuk kaldunya ini sekitar 1 sendok makan. Nah, kenapa saya menggunakan masako? Karena aromanya itu lebih harum ya untuk yang rasa ayam ini. Nah, ini kita ulek, kita haluskan. Oke, jika udah seperti ini, udah cukup ya teman-teman. Nah, teksturnya seperti ini. Sekarang kita ambil ikan yang tadi yang udah kita iris-iris. Nah, langsung aja kita simpan bumbunya. Nanti akan kita gaulkan dengan ikannya. Oh ya teman-teman, untuk ikannya ini tadi beratnya kurang lebih 700 gram ya. Dan sebelum kita mengiris-irisnya, pastikan ikannya udah bersih, udah dikikis semua sisiknya. Nah, ini kita satukan, masukkan semua bumbunya di celah-celah irisan daging tadi. Jadi biar nanti dagingnya tuh gurih banget. Sama di bagian-bagian kepala dan perutnya itu juga kita lumuri dengan bumbu secara merata, serta bagian-bagian ekornya juga. Jadi teman-teman, bumbu ini tuh harum banget, selain itu rasanya juga enak. Oke, ini udah selesai, kita lanjut ke proses berikutnya. Untuk membuat toppingnya, di sini kita sediakan 1 talenan. Nah, untuk topping pertama saya menggunakan tomat. Untuk pemilihan tomat, teman-teman pastikan gunakan tomat yang warna merah ya, atau tomat yang udah bener-bener ranum. Kemudian kita potong dadu tomatnya. Nah, ini aromanya harum banget ya untuk tomat yang ranum ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih yang ukuran lumayan besar. Ini kita potong-potong serong memanjang ya, jadi agak besar agar nanti teksturnya tetap nampak ketika kita masak. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah di sini sekitar 5-7 siung, sama kita potong-potong juga seperti bawang putih, agak tebal dan agak besar irisannya. Tidak lupa di sini saya menggunakan cabai rawit sebanyak 6-7 buah untuk agar rasanya lebih sedikit pedas ya. Nah, ini juga sama, cabai rawitnya kita potong-potong. Kalau teman-teman nggak tahan sama pedas, cabai merahnya atau cabai rawitnya bisa di skip ya. Nah, ini kemudian saya gunakan cabai hijau juga. Di sini kita potong menyerong panjang agar nanti teksturnya tetap nampak saat dimasak. Saya gunakan 4 buah cabai hijau besar ya. Kemudian saya juga gunakan cabai merah keriting. Nah, ini nggak pedas, cabai merah keriting untuk mempercantik aja. Oke, ini udah selesai, kita lanjut proses memasak. Pertama-tama kita masukkan minyak, nggak usah terlalu banyak. Kemudian biarkan panas. Nah, ini minyaknya udah panas, langsung kita masukkan tadi ikan yang sudah kita lumuri dengan bumbu. Nah, ini agar cepat matang, kita kasih tutup ya. Jadi nanti insya Allah semua bagian ikannya itu akan matang sempurna. Oke, ini udah cukup, kita balik. Nah, seperti ini. Nah, bagian bawangnya itu udah matang ya teman-teman. Kemudian kita tutup kembali, kita masak lagi sebentar sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini udah matang. Langsung aja kita angkat ikannya. Nah, agak pelan-pelan agar ikannya itu tetap utuh ya, tidak ada bagian yang hancur atau bagian daging ikan yang sobek. Setelah ini kita lanjut ke proses berikutnya ya. Gunakan minyak goreng sekitar 50-75 ml. Biarkan minyak gorengnya sampai panas. Kemudian barulah kita masukkan tadi potongan atau irisan bawang putih dan bawang merah. Bumbu atau topping yang pertama kali yang akan kita tumis.
Nah, ini bawang merah, bawang putihnya kita tumis sampai agak layu. Kemudian barulah setelah itu saya masukkan tadi irisan cabai hijau besar dan juga cabai merah keriting. Nah, ini kita tumis dulu agar sampai layu, agar baunya nggak lango ya. Kemudian barulah setelah itu kita masukkan topping berikutnya, itu irisan cabai rawit dan juga tomat. Kemudian kita tumis lagi sebentar sampai tomatnya layu dan mengeluarkan saripati dari buah tomatnya itu sendiri. Nah, jika udah seperti ini, saya tambahkan air sebanyak kurang lebih 250-300 ml ya. Kemudian sebelum kita memasukkan ikannya, kita akan menambahkan aneka bumbu dan juga penyedap rasa. Di sini saya menggunakan kaldu jamur sebanyak 2 bungkus sampai 3 bungkus, per bungkusnya itu 3 gram ya. Kemudian saya juga menggunakan kecap manis sebanyak kurang lebih 1 sendok makan ya, untuk merek kecap manisnya bebas aja. Kemudian di sini saya juga menggunakan saus tomat, di sini merek Sasa, juga bebas mau pakai merek apa aja, sebanyak 3 sendok makan. Dan juga tidak lupa nih saya gunakan yang saus sambal asli ya, jadi dia cabai pedas gitu campur bawang putih. Ini saya pakai yang merek ABC, sama penggunaannya juga sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian saus terakhir di sini saya menggunakan saus tiram, jadi ini nanti enak banget kuahnya ya teman-teman. Ada aroma saus tiramnya. Ini saya gunakan 2 sendok makan, dan yang terakhir saya tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk rata sampai semua bumbu tercampur, kemudian saya akan rasa ya. Ini udah nikmat banget, sausnya udah enak banget. Barulah setelah itu kita masukkan tadi ikan nila yang udah kita goreng dengan bumbu. Ini ikan nilanya udah gurih karena udah kita kasih bumbu. Nah, ini kita siram sausnya ke bagian atas nila, kemudian agar dia bumbunya meresap kita masak sebentar, kita tutup. Gunakan api sedang ya dalam memasaknya. Nah, ini sekitar 1-2 menitan, kemudian kita buka tutupnya. Ini udah meresap ya teman-teman sausnya ke ikan nila, jadi ini ikannya udah enak banget. Ini aromanya Masya Allah harum, dan semuanya udah matang mulai dari ikan dan juga kuahnya. Nah, ini kita siram-siram terus. Kemudian ini udah matang ya, kita matikan api kompornya dan kita siap pindahkan ke dalam sajian teman-teman. Nah, ini dia hasil akhirnya. Ini tuh enak banget, ikan nila saus pedas manis. Ini kalau kita makan di restoran ini harganya lumayan ya, mahal banget. Dan kita bisa bikin sendiri, rasanya udah setara kelas resto. Teman-teman wajib cobain, enak banget dimakan pakai nasi hangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini ya. Salam dari saya, Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.